efisien dan gratis. Program bantuan untuk peredaran dan lain akan ditingkatkan hingga 100% guna meringankan beban masyarakat. Kabupaten Karangasem memiliki potensi yang besar di sektor kelautan dan pertanian. Kehadiran Perseroda melalui perusahaan darat diharapkan dapat menampung hasil kekayaan alam Karangasem sekaligus membantu menstabilkan harga hasil panen para petani dan nelayan. Dan Aswadi untuk Karangasem semakin baik. Om Swastiastu. Saya Gusti Putu Parwata SE dan saya Pandu Prapanca Lakosa SHMH, calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 3. Mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Karangasem untuk kami, Guspar Guru Pandu Coblos nomor 3. Om Santi 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 Om. 3, 2, 1, silakan. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih dalam debat terbuka ketiga calon bupati dan calon wakil bupati Karangasem tahun 2024. Ya, dan kita masih akan melanjutkan sesi penajaman visi, misi, dan program pasangan calon dari tim panelis. Dan pada kesempatan ini kita akan memberikan kesempatan bagi calon wakil bupati Karangasem untuk menjawab. Masih sama seperti segmen sebelumnya, para pasangan calon akan mengambil kode subtema di fishbowl A, lalu mengambil huruf pertanyaan di fishbowl B. Dan selanjutnya kami berdua kembali akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan masing-masing calon wakil bupati akan diberikan waktu 1,5 menit untuk menjawab atau 1 menit 30 detik. Selanjutnya, calon wakil bupati lainnya akan memberikan tanggapan selama 45 detik dan direspon kembali oleh calon wakil bupati lainnya selama 45 detik. Jika masih waktu tersisa, calon bupati dapat melengkapi jawaban, tanggapan atau respon dari calon wakil bupati. Baik, ya. Kami persilakan kembali untuk paslon nomor 1 untuk mengambil kode subtema pertanyaan di fishbowl A dan mengambil huruf pertanyaan di fishbowl B. Terus ditahan paslon. Ya, diperlihatkan dan kemudian disebutkan. Minta maaf, ini saya bingung 6 apa 9 nih? 6 Bapak, 6, karena ya, kita ada 6. 6 subtema. 6B. Ya. 6B. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. 6 adalah untuk subtema peran perempuan dalam perencanaan pembangunan dan perlindungan anak. Ya, masih tersegel dan kami akan bacakan. Ya. Mohon didengarkan dengan seksama, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali kepada paslon nomor urut 1. Lahirnya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 dilatar belakangi tingginya kekerasan seksual di Indonesia termasuk Karangasem. Karangasem sudah memiliki UPTD PPA untuk maksud melindungi perempuan dan anak, namun luasnya jangkauan, terbatasnya SDM, tiadanya rumah aman dan masih sulitnya masyarakat melaporkan hal yang dianggap memalukan keluarga membuat UPTD PPA belum berfungsi maksimal. Pertanyaannya, program apa yang akan Bapak siapkan dan bagaimana strateginya? Ya, kami persilakan untuk dapat dijawab untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu ada 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Ketika kami pasangan Karisma dipilih oleh masyarakat Karangasem, tentunya kami akan memperhatikan apa yang menjadi kendala permasalahan dari situasi kondisi ibu-ibu peranan wanita terhadap kondisi yang sekarang terjadi. Ketika apa yang harus dilakukan, pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, menurut saya bagaimana sekarang kita meningkatkan rasa pelayanan dan memberikan tempat untuk mereka mengadu ketika terjadi permasalahan bagi ibu dan anak terhadap masalah-masalah yang terjadi. Ada wadah yang mereka bisa datangi selain wadah yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah, dengan kita bantu untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik ketika permasalahan itu memang menyangkut permasalahan yang dihadapi adalah seorang tokoh. Inilah yang harus kita
gaungkan untuk kita sampaikan kepada para ibu-ibu dan anak, jangan pernah takut untuk menghadapi ketika terjadi sesuatu masalah. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan jika ingin ditambahkan. Cukup? Baik, cukup. Waktu kami hentikan. 45 detik. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban calon bupati nomor urut 1, wakil bupati nomor urut 1. Waktu masih sama, 45 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Menurut kami, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Kedepannya tidak boleh ada kekerasan terhadap perempuan. Semenjak kepemimpinan Pak Gede Dane sudah ada yang namanya UPTD. Terus yang kedua, kedepannya harus ada pos pengaduan di masing-masing desa. Terus yang ketiga, SDM di UPTD tersebut harus ditingkatkan. Terus selanjutnya menyangkut masalah UPTD harus disiapkan ahli-ahli atau PNS yang berkompetensi di bidangnya di UPTD tersebut. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 memberikan tanggapan atas jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktu 45 detik dimulai saat berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Karangasem, jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki itu seimbang. Jumlah anak-anak ada 77.000 sekian, dan kami sangat fokus memperhatikan persoalan perempuan dan anak. Ada 2 dusun di Kabupaten Karangasem saya sekarang belum bisa dituntaskan terkait persoalan menggempeng yang sampai ke kabupaten lain. Persoalan ini yang kasih masa pemerintahan Bukmas sudah ada diterapkan dengan OPTD sinergis dengan pihak terkait. Selama pemerintahan Pak Gede Dane dengan Pak Artetipe, persoalan ini dihapus, dan ke depan kita akan hidupkan kembali apa yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Mas Sumatri, sehingga persoalan perempuan dan anak bisa dituntaskan dengan sedemikian rupa. Sekian. Waktu sudah habis. Terima kasih. Baik, selanjutnya kembali calon wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk memberikan respon atas tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2 dan calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu 45 detik dimulai saat berbicara. Saya tanggapi untuk paslon 02 mengenai ketika pemimpinan Pak Dane, apa yang terjadi. Data yang kami terima, 35 kasus terjadi. Ada 35 kasus, 20 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan pada anak, sedangkan 15 kasus lainnya adalah kasus kekerasan pada perempuan yang telah didampingi oleh UPTD PPA Karangasem. Artinya di sini saya lihat penyuluhan dan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak belum dilakukan dengan maksimal. Dan untuk paslon nomor 3, ketika program memang bagus, saya setuju. Apapun yang terbaik yang pernah dilakukan oleh para bupati terdahulu, kami pasangan Karisma akan melanjutkan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, cukup. Baik, waktu habis. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil kode subtema pertanyaan di fishbowl A dan huruf pertanyaan di fishbowl B. Ya, kami persilakan. Kamera 4. Anak nomor 30 standby. Oke, Pak on. Untuk dapat membacakan dan memperlihatkan. B. 4B. 4B. 4 adalah untuk subtema peningkatan sumber daya manusia, generasi milenial dan Gen Z. Baik. Amplop masih tersegel dan kami akan bacakan pertanyaannya. Kita mulai dari paslon 2, Sarjen. Mohon disimak baik-baik. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Indonesia Polri, tingkat bunuh diri di Provinsi Bali pada tahun 2023 mencapai 3,07% dengan 32 kasus di Kabupaten Karangasem. Di 6 bulan pertama tahun 2024 saja, kasus bunuh diri di Karangasem sudah mencapai 22 kasus. Tidak jarang, kasus bunuh diri ini melibatkan remaja. Menurut paslon, apa akar masalah dari peningkatan kasus bunuh diri di Karangasem yang melibatkan remaja, serta bagaimana solusi yang bisa diterapkan? Waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara. Kami persilahkan.
Terima kasih. Generasi milenial dan generasi Z itu adalah aset buat masyarakat Karangasem. Dan harapan kita untuk melanjutkan pembangunan dan melanjutkan kepemimpinan di masa depan. Maka dari itu tidak boleh lagi ada yang bunuh diri. Maka dari itu program yang selama ini sudah dijalankan dan akan dijalankan, satu dengan pemberian insentif terhadap muda-mudi yang dulunya 3 juta sekarang akan menjadi 10 juta. Begitu juga dengan memberikan sosialisasi kepada desa adat untuk memberikan advokasi kepada muda-mudi agar supaya tidak salah pergaulan dan tidak melakukan bunuh diri, dan begitu juga memberikan advokasi agar menjadi tenaga kerja yang andal ke depannya supaya dia memiliki pemikiran yang untuk menjalani kehidupannya ke depan, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya maupun pemerintah Kabupaten Karangasem. Terima kasih. Ya. Baik, waktu habis. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 3, kami persilakan memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 45 detik dimulai saat berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Kenapa generasi muda di Karangasem banyak yang bunuh diri? Karena mereka tidak punya harapan hidup. Cita-citanya terputus, peluang kerja tidak ada, cita-cita tinggi tetapi tidak harapan untuk hidup di Karangasem. Maka mereka satu cara adalah dengan gantung diri. Maka ketika ke depan kami menjadi pemimpin di Kabupaten Karangasem, kami akan membuka peluang kerja untuk generasi muda dengan mengajak menguasai dunia digital, menjadi YouTuber, menjadi kreator digital dan seterusnya, sehingga generasi muda dia bisa hidup dengan kemampuannya dia sendiri dan tidak lagi menggantungkan dengan insentif, karena insentif tidak akan memberikan jaminan untuk masa depan. Dia menina-bobokkan generasi muda dengan tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Habis. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Baik, mohon tenang. Ya, kami akan lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 45 detik dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih untuk program yang disampaikan oleh paslon nomor 2, kayaknya bagus, memberikan insentif 3 juta sampai dengan 10 juta. Tetapi kalau melihat PAD yang ada di Karangasem, bagaimana jalan rusak, air belum tersalurkan, belum dapat terpenuhi. Ketika ini diberikan untuk insentif, anak muda itu bukannya dia akan menjadi lebih baik. Harusnya di sini ada pencerahan agama. Karena ketika saya lihat generasi muda kita banyak melakukan bunuh diri, mereka kurang mendapat tempaan tentang dasar agama. Apa yang mereka lakukan ini akan dasar yang salah. Ketika salah, apa hukum karma dan apa yang akan terjadi ketika dia melakukan hukum bunuh diri. Inilah yang harus digarap oleh pemerintah dan tahu persis akar permasalahan yang ada di masyarakat itu bukan hanya semata-mata uang, tapi rasa mereka punya harga diri yang harus kita bangun. Waktu habis. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang. Ya, wakil calon bupati nomor urut 2, kini kami persilakan untuk merespon tanggapan jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3 dan 1. Waktu merespon 45 detik dimulai dari berbicara. Kami persilakan. Terima kasih paslon 3 dan paslon 1. Tadi saya sudah bilang bahwa milenial itu adalah aset dan akan melangsungkan dan meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Karangasem. Maka dari itu pemerintah wajib hadir memberikan fasilitas kepada mereka. Perguruan tinggi sudah ada di Kabupaten Karangasem. Kedepannya juga supaya meningkatkan niat baca, kita siapkan WiFi gratis di semua banjar maupun fasilitas umum. Begitu juga ada kartu untuk muda-mudi yang siswa yang sekolah adalah kartu pintar. Terima kasih. Sudah habis. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema pertanyaan di fishbowl A dan huruf pertanyaan di fishbowl B. Kami persilakan.
Ya, kami persilahkan. Huruf dan angka harus diperlihatkan dan juga dibacakan. Bisa lagi satu aja. Pembangunan infrastruktur. 1A. Baik, terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. 1A. 1 adalah untuk subtema pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah. Amplop masih tersegel. Dan kami akan bacakan pertanyaannya. 132 ya. Baik. Penduduk Karangasem sebanyak 56,8% bekerja di pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan produktivitas pertanian dalam arti luas masih rendah dan semakin menurun kontribusinya 24,61% terhadap PDRB meskipun tertinggi dari sektor lain. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi aspek utama untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dari produktivitas, pengangkutan hingga distribusi produk ke pasar. Panjang jalan di Karangasem pada tahun 2023 lebih dari 1.200 km, kondisi baik sekitar 748 km, sedang 214 km, rusak dan rusak berat 239 km. Contoh jalan yang rusak diantaranya Sidemen, Tenganan, Rendang, hingga tujuan wisata amat. Pertanyaannya, apa usaha konkret paslon membangun konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Karangasem? Waktu menjawab 1 menit 30 detik, dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih. Berdasarkan data BPS tahun 2004, Kabupaten Karangasem memiliki jalan kabupaten sepanjang 1.201,6 km dari totas luas 1.441 km. Yang beraspal 913,7 km dengan jalan rusak 465, 39% jalan rusak di Kabupaten Karangasem rusak berat dan rusak sedang. Hal ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Karangasem. Bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan jalan di Kabupaten Karangasem? Ketika kami memimpin di Kabupaten Karangasem, tahapan-tahapan yang kami lakukan adalah pertama, kami melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto harus diajak berbicara mengenai Kabupaten Karangasem dan kita komunikasi kepres tentang perbaikan jalan harus memasukkan Kabupaten Karangasem sebagai penerima untuk perbaikan jalan. Yang kedua, kami akan melakukan yang namanya peningkatan PAD dengan digitalisasi dari pendapatan pajak dan restoran. Kalian C harus digitalisasi. Dan ketiga, kita harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, JSR, dan bagi para pengusaha di lingkungannya yang ada jalan rusak, kita libatkan untuk bersama-sama memperbaiki jalan rusak sehingga ke depan di Kabupaten Karangasem tidak ada lagi ditemukan jalan rusak, sehingga perekonomian, pertanian, segalanya kita bisa persingkat menjadi kebutuhan yang sangat baik untuk Kabupaten Karangasem. Sekian, terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu 45 detik dimulai saat berbicara. Untuk paslon 03, kami akan tanya langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika paslon 03 tahu sendiri apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh calon paslon 03 dengan mempunyai bidang-bidang usaha yang berhubungan dengan galian C ketika operasional jalan-jalan yang harus dilalui, bagaimana cara mengatasi dan berapa kapasitas dari kendaraan yang harus memuat sesuai dengan aturan yang ada di MST tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi sehingga jalan-jalan bisa menjadi baik dengan tonase-tonase mobil truk-truk yang membawa pasir ini melebihi kapasitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan berikutnya calon wakil bupati nomor urut 2 memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu 45 detik dimulai dari berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Infrastruktur jalan sangat penting buat masyarakat Karangasem untuk mempermudah aktivitas mereka. Jalan Kabupaten Karangasem adalah 1.201. Semenjak kepemimpinan Pak Gede Dane sudah bisa diperbaiki 178 km. Seiring dengan peningkatan PAD, kami yakin di periode kedua Pak Gede Dane bisa menuntaskan
jalan yang masih rusak 214 km dengan peningkatan PAD Kabupaten Karangasem. Terima kasih. Terima kasih. Waktu saya habis. Baik. Dan berikutnya calon wakil bupati nomor urut 3. Kami persilakan untuk merespon kembali tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1 dan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu masih sama 45 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih untuk paslon nomor 1. Mohon maaf kami tidak bisa menanggapi karena keluar daripada topik yang disampaikan oleh mediator. Yang kedua untuk paslon nomor 2. Terkait persoalan jalan di Kabupaten Karangasem tidak cukup dengan mengandalkan APBD. Langkah strategis kami adalah kami harus mengakui dengan sejujur-jujurnya PAD Kabupaten Karangasem belum cukup mengerjakan persoalan jalan di Kabupaten Karangasem. Strategi kami nyatakan kembali berkomunikasi dengan intensif dengan pemerintah pusat provinsi untuk menyelesaikan persoalan Karangasem untuk pemenuhan daripada APBD Karangasem yang belum cukup menyelesaikan persoalan jalan di Kabupaten Karangasem. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, waktu kami hentikan dan waktu habis. Ya. Ya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk seluruh pasangan calon. Ya. Usai jeda. Terima kasih. Kita akan lanjutkan, usai jeda kita akan lanjutkan debat terbuka ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem tahun 2024. Tetaplah bersama kami. Silakan tepuk tangan. 3, 2, 1, silakan. Ayo